Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi pada materi kita selanjutnya, materi 5, yakni paragraf prosesual. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar tentang apa itu paragraf prosesual, kita akan review terlebih dahulu materi kita sebelumnya tentang paragraf deskriptif. Sebagaimana diketahui bahwa paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang mempertaruhkan yang namanya tatanan spasial. Paragraf deskriptif itu biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu objek, suatu peristiwa, suatu pengalaman, sehingga muncul sejenis citra fisik, citra visual, citra imajiner yang sedekat mungkin dengan objek atau pengalaman yang sedang ditulis. Oleh karena itu, paragraf deskriptif biasanya menggunakan kata atau frase yang memungkinkan penulisnya untuk mendeskripsikan objek sedekat mungkin dengan yang asli. Salah satu keberhasilan paragraf deskriptif itu jika si pembaca mampu merasakan atau mampu melukiskan kembali atau mampu membayangkan, mengimajinasikan apa yang sedang dideskripsikan. Itu kemungkinan paragraf deskriptifnya berhasil. Kalau tidak, ya berarti paragraf deskriptifnya kurang berhasil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar paragraf lain, jenis paragraf lain, yakni paragraf prosesual. Nah, apa itu paragraf prosesual? Kita bahas dari aspek definisi dulu. Sering dikenal sebagai paragraf how to. Paragraf prosesual adalah paragraf yang menjelaskan bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Bagaimana proses pembuatan tersebut dilakukan secara jelas dalam serangkaian tahap. Setiap tahap dijelaskan secara terperinci untuk memastikan pembaca memahami proses itu. Nah, sampai di sini kita bisa membayangkan misalnya bahwa pada intinya paragraf prosesual adalah paragraf yang mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan sebuah proses. Yang namanya proses itu adalah tahapan-tahapan, langkah-langkah, step by step, atau yang sering dikenal dengan how to lah, paragraf how to. Nah, tetapi sebenarnya tidak sepraktis paragraf. Kalau yang namanya how to itu kan biasanya poin per poin, tetapi yang namanya sebuah paragraf itu harus berbentuk naratif atau deskriptif. Kalau kita mau membahas sebuah proses, ya harus dinarasikan, harus dideskripsikan tahap-tahapannya. Jadi tidak menggunakan bullet and numbering, tetap dinarasikan. Misalnya nih, ada sebuah perusahaan yang ingin membuat petunjuk membersihkan mixer elektrik. Maka perusahaan tersebut harus berhati-hati membuat tahapan-tahapan prosesualnya, karena kesalahan menulis sebuah proses biasanya menyebabkan kecelakaan. Ya, naudzubillah jika sampai menyebabkan kematian. Oleh karena itu, sebuah proses harus dideskripsikan dengan baik, dengan tepat, dan sistematis. Nah, oleh karena itu, pertaruhan utama dalam paragraf prosesual itu adalah perpindahan direksional atau directional transition. Transisi direksional merupakan gerakan berpindah-pindah berdasarkan instruksi, prosedur, atau aturan yang berlaku. Perpindahan dari satu langkah ke langkah selanjutnya dijelaskan secara eksplisit dengan menggunakan diksi pertama, kedua, ketiga, terakhir, dan sejenisnya. Nah, biasanya memang paragraf prosesual itu menggunakan diksi-diksi yang menggambarkan urutan pertama dan seterusnya. Yang pertama dari tahapan ini adalah yang utama, selanjutnya beralih kepada dan seterusnya. Biasanya menggunakan diksi-diksi atau menggunakan kata atau frasa yang menunjukkan perpindahan direksional. Atau secara implisit dengan menggambarkan misalnya suatu informasi, suatu tahapan, suatu proses tanpa menggunakan kata atau frasa prosesual. Sebentar lagi kita akan kasih contoh bagaimana ada dua paragraf, di mana satu paragraf yang sifatnya prosesual, yang implisit, dan paragraf yang eksplisit. Coba kita lihat, ini ternyata kita lihat pada contoh yang disajikan. Kita coba contoh, kita baca contoh pada kalimat paragraf paragraf prosesual yang pertama. Judulnya, bagaimana menandai bacaan saat membaca buku, majalah, atau artikel yang berjumlah puluhan halaman, kita seringkali sulit mengingat apa yang sudah dibaca. Dan karenanya kita perlu melakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, menggarisbawahi poin utama dari statement-statement yang dianggap penting dan kuat. Kedua, memberi garis vertikal di pinggiran tulisan untuk statement-statement yang sudah digarisbawahi sebelumnya.
Ketiga, memberi tanda bintang, asterik, lingkaran, atau simbol apapun yang unik untuk menandai statement-statement yang sudah diulang puluhan kali. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Lalu diakhiri dengan kalimat penutup. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pembaca buku akan menjadi semakin mudah. Pembaca buku akan menjadi semakin mudah. Yang namanya sebuah paragraf, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan berulang kali, paragraf yang baik selalu diawali dengan kalimat topik. Kalimat topik pada paragraf yang prosesual yang pertama ini, dia ingin menjelaskan langkah-langkah membaca buku yang baik. Lalu dijelaskan langkah-langkahnya, maka penjelasannya ya adalah langkah-langkah, bukan kemudian menjelaskan hal-hal lain. Lalu ditutup dengan kalimat seperti ini. Nah, pada paragraf pertama ini bersifat instruksional, yang artinya apa? Perpindahan direksionalnya, perpindahan dari satu tahap ke tahap yang lain, gambaran prosesualnya, gambaran prosesinya itu sangat eksplisit. Karena kenapa? Salah satunya ditandai dengan kata-kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mari kita bandingkan dengan paragraf prosesual yang sebelahnya, berjudul pemanfaatan karya sastra dalam pengajaran bahasa asing. Dalam beberapa dekade terakhir, pemanfaatan karya sastra untuk kelas bahasa asing sangat bergantung pada metode yang digunakan. Perhatikan teman-teman, kalau saat kita membahas tentang paragraf ini, saat kita melihat paragraf ini, topik yang ingin dibahas dalam paragraf ini adalah pemanfaatan karya sastra berbasis pada metode yang digunakan. Jadi karya sastra itu dimanfaatkan secara berbeda-beda tergantung pada metode yang digunakan. Jadi yang dibahas ya adalah perbedaan metode-metode pembacaan karya sastra, bukan yang dibahas tentang hal-hal lain. Itu kalimat topiknya. Oleh karena itu kalimat penjelasnya, pertama-tama, metode terjemahan menjadi metode yang paling sering diterapkan hingga akhir abad ke-19 untuk mempelajari karya sastra bahasa asing. Akan tetapi metode tersebut pada akhirnya digantikan oleh metode strukturalisme dan audiolingual, khususnya pada awal tahun 1970-an. Kedua, metode ini menekankan aspek linguistik, yakni penguasaan atas struktur dan kosakata dalam karya sastra. Selanjutnya, kajian terhadap karya sastra mulai diperluas dengan hadirnya pendekatan komunikatif yang berfokus pada kemampuan siswa untuk menjelaskan karya-karya tersebut secara lisan. Pada periode ini, kajian terhadap karya sastra didominasi oleh metode dialog. Lalu, situasi ini berubah lagi sejak 1980-an ketika metode terjemahan kembali diminati dalam pengajaran karya sastra bahasa asing. Sejak saat itulah, karya sastra menjadi salah satu pertimbangan penting dalam setiap pengajaran bahasa. Saya akan kembali lagi kepada unsur pembentukan paragraf, unsur pembentuk paragraf. Saya tidak akan bosan mengulang bahwa sebuah paragraf yang baik selalu diawali dengan kalimat topik, gagasan utama yang mau dibahas. Apa gagasan utama paragraf ini? Ia ingin menjelaskan setiap metode itu setiap metode pembacaan karya sastra berbeda-beda bergantung pada bagaimana karya sastra tersebut dimanfaatkan. Jadi yang dibahas adalah metode-metodenya. Nah, di kalimat penjelasnya dia membahas tentang metode-metode, dia tidak metode-metode pembacaan, dia tidak membahas hal-hal lain. Kalimat penutupnya yang menggunakan sejenis ini. Nah, di paragraf ini pun sebenarnya dia menjelaskan prosesual, tetapi bentuk paragrafnya lebih informatif. Mengapa informatif? Karena tahapan-tahapan proses itu dideskripsikan atau ditulis secara implisit. Kalau yang pada paragraf pertama itu dia menggunakan kosakata atau istilah-istilah yang eksplisit, pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau ini dia implisit. Pertama-tama metodenya pada akhir ke-19. Kemudian metode strukturalisme. Metode tersebut pada akhirnya digantikan. Selanjutnya pada yang lebih luas, pada periode ini kajian saja digunakan metode dialog. Jadi sangat fleksibel. Tetapi pada hakikatnya paragraf ini adalah paragraf prosesual, karena metode pertama adalah metode terjemahan, lalu metode diganti metode, lalu tahap kedua kalau diinstruksionalkan ya atau diperjelas, dieksplisitkan, pertama metode terjemahan, kedua metode strukturalisme atau metode audiolingual, ketiga metode dialog, keempat metode terjemahan lagi. Nah, itu adalah bentuk proses karena dia mendeskripsikan alur tahapan-tahapan. Nah, jadi pada yang pertama, sekali lagi pada paragraf pertama, transisi direksionalnya sangat eksplisit dengan mencantumkan diksi pertama, kedua, ketiga. Sementara yang kedua perpindahnya implisit. Yang pertama bersifat instruksional, sementara yang kedua bersifat informatif. Itu yang
Lalu kita belajar soal tata bahasa. Tata bahasa yang kita pelajari akan selalu berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas, yakni paragraf deskriptif. Nah, paragraf prosesual. Nah, seringkali dalam paragraf prosesual ditemukan yang namanya konjungsi subordinatif. Kita bicara, tata bahasanya bicara konjungsi subordinatif. Apa konjungsi subordinatif? Konjungsi subordinatif itu adalah konjungsi yang menunjukkan waktu, yakni yang sering dikenal dengan konjungsi temporal, sebab akibat, konjungsi kausal, dan lokasi, konjungsi lokatif. Ini ada beberapa konjungsi-konjungsi yang bisa barangkali membantu kita pada saat membuat paragraf prosesual. Setelah proposal ini diterima, kami akan menulis skripsi. Dia menikah segera setelah itu. Sebelum menulis transkrip, wawancara harus dilakukan. Sejak ayahnya meninggal, dia selalu. Hingga jembatan itu selesai dibangun, pajaknya belum sudah dibayar. Anda harus siap presentasi. Ada paragraf prosesual, konjungsi subordinatif sebab akibat kausal. Karena bekerja keras, saya akhirnya lulus dengan predikat cum laude. Jika syarat itu terpenuhi, Anda berkesempatan menang. Dia pergi, maka ia tidak ada satupun yang bersisa di kelas itu. Ada paragraf lokatif, konjungsi kolokatif. Saya lupa di mana saya menyimpan kunci rumah. Dimanapun kita bersekolah, ketekunan adalah segala-galanya. Nah, ini adalah bentuk konjungsi-konjungsi yang barangkali bisa bermanfaat atau berguna pada saat kita membuat paragraf prosesual, utamanya yang sifatnya temporal ya, karena biasanya paragraf prosesual itu berbicara order timing order, jadi semacam mirip dengan paragraf mirip dengan paragraf naratif. Hanya saja kalau paragraf naratif itu dia kronologi, tetapi kalau paragraf prosesual itu lebih kepada tahap-tahap. Oke, kita bicara tata bahasa. Kita bicara tata bahasa yang pertama adalah soal klausa. Nah, apa itu klausa? Klausa merupakan sekelompok kata yang berisi sedikitnya satu objek dan satu predikat meskipun tidak berupa gagasan utuh atau terikat. Nah, saya akan beri contoh. Jadi klausa itu sebenarnya klausa itu adalah sebuah kalimat, teman-teman. Kalimat sederhana. Hanya saja klausa itu tidak mempedulikan apakah kalimatnya atau gagasannya utuh atau tidak. Kalau kita flashback pada materi kita di awal, bahwa kalimat itu kan ada dua prasyarat. Prasyarat pertama terdiri dari subjek predikat, atau yang dikenal dengan yang namanya saat ini kita pelajari yakni klausa. Prasyarat kedua adalah harus memiliki gagasan yang utuh, harus membentuk gagasan yang utuh. Nah, klausa itu tidak terlalu mementingkan apakah sebuah pernyataan itu utuh atau tidak. Yang terpenting dia terdiri dari subjek dan predikat, meskipun tidak utuh. Contoh, mahasiswa itu meninggalkan ruang ujian. Ini kalimat sederhana, kalimat tunggal, tapi juga bisa disebut sebagai klausa. Disebut klausa karena terdiri dari subjek predikat, disebut kalimat karena terdiri dari subjek predikat dan menampilkan gagasan utuh. Contoh nomor dua, titik karena ia sakit. Ini pun juga klausa, tetapi bukan kalimat. Ini klausa kenapa? Karena klausa itu hanya berisi dari satu subjek dan satu predikat. Tetapi bukan kalimat. Kenapa kok bukan kalimat? Karena dia tidak utuh. Karena ini tidak utuh. Karena ia sakit, sowat gitu. Pasti ada kalimat sebelumnya. Nah, ini ada dua jenis klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas bisa menjadi kalimat dalam dirinya sendiri. Klausa bebas adalah nama lain dari kalimat sederhana atau tunggal. Nah, jadi ini yang saya sebut dengan persamaan dan perbedaan antara klausa dan kalimat tunggal atau kalimat sederhana. Klausa bebas contohnya, saya meninggalkan ruang ujian, Andi takut gelap. Ini dua contoh kalimat yang disebut kalimat sederhana tapi disebut sebagai klausa bebas. Sebaliknya, klausa terikat tidak bisa menjadi kalimat dalam dirinya sendiri karena maknanya tidak utuh. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sebuah kalimat hampir selalu adalah sebuah klausa, tetapi sebuah klausa tidak selalu berupa kalimat. Apalagi ya, karena klausa itu ada dua, klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas itu adalah yang disebut dengan kalimat tunggal atau sederhana, sementara klausa terikat terdiri dari subjek predikat tetapi maknanya tidak utuh. Jadi kalimat berbentuk kalimat juga tetapi dengan gagasan yang tidak utuh. Jadi sebenarnya menyalahi poin yang sudah prasyarat kedua yang kita sudah pelajari di awal. Karena saya sakit meskipun ia ditemani oleh bapaknya. Ini
terdiri dari subjek predikat memenuhi unsur klausa tapi tidak memenuhi unsur kalimat. Nah, selanjutnya soal tips. Nah, untuk membuat sebuah paragraf prosesual ada beberapa tips yang barangkali bisa bermanfaat bagi kita. Kita tentu saja tipsnya itu salah satunya kita butuh yang namanya kata atau frase yang menunjukkan transisi direksional. Nah, kalau kita lihat pada contoh yang sebelumnya, di sini ada di sisi layar kiri itu adalah contoh paragraf prosesual yang sifatnya instruksional karena eksplisit menggunakan tahapan-tahapan pertama, kedua, ketiga. Sementara pada paragraf yang di sebelah kanan itu paragraf yang sifatnya implisit karena dia menggambarkan proses tapi secara abstrak. Nah, kalau kita melihat bahwa proses untuk membuat paragraf prosesual itu pada hakikatnya bisa dibantu dengan menggunakan transisi direksional. Apa saja frase-frase atau kata-kata yang menunjukkan transisi direksional? Ya ini, pertama dan seterusnya, kedua, ketiga. Kemudian selanjutnya, akhirnya, sementara itu. Langkah pertama adalah mendaftarkan kartu ke 4444. Tahap selanjutnya meregistrasi kartu dengan menggunakan NIK dan nomor KK misalnya pada untuk memperoleh kartu baru misalnya kan seperti itu. Ada pertama, buka tutup botol, lalu tuangkan bambu secukupnya. Langkah selanjutnya adalah memasak dengan setelah 5 menit Anda di sana. Ini adalah beberapa kata atau frasa transisi direksional yang bisa membantu kita untuk membuat sebuah paragraf prosesual. Oke, begitu saja pembahasan tentang paragraf prosesual. Nanti kita pada materi selanjutnya kita akan membahas paragraf